أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan surah Al-A'raf ayat 130 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh seorang qori ya, dan juga seorang pengusaha dari Palestina. Ini saudara kita Syekh Odey Kharat. Assalamualaikum Syekh. Sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah. Dan untuk itu langsung kita simak kajian dari ayat tersebut dan juga tema besar kita bersama dengan guru kita Habib Nabil. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada ya saat ini yang menonton, dan juga ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang hadir di majelis Masjid Al-Mukarramah ya di Cikarang. Tadi Ustadzuna Odey ya Al-Akhras menyampaikan ayat itu di surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi dikatakan walaqad akhadna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil, kata-kata akhadha ya'khudhu artinya mengambil ya. Maksudnya di situ adalah memberikan sesuatu yang ternyata tidak baik, yaitu bisinin. Apa itu sinin? Tahun-tahun kemarau yang sangat panjang ya. Wa naqsim minats tsamarat, otomatis ketika terjadi kemarau panjang terjadi naqs di dalam tsamarat, buah-buahannya menjadi sedikit begitu ya, karena begitu panjangnya musim kemarau akhirnya kurang ya Bu. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allahum yadzakkarun. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka mau ingat. Ingatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, semua yang namanya musibah dari Allah tujuannya baik. Ya. Tadi kiai kita sudah menyampaikan ada yang namanya cobaan, ada yang namanya teguran, ada yang namanya azab. Jadi 3 macam ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, yang namanya cobaan, ujian, teguran itu satu kata, yaitu berasal dari kata fatana yaftinu. Bentuk mufradnya adalah fitnatun, bentuk jamaknya adalah fitanun. Bimakna al-ibtila wal ikhtiyar wal imtihan. Artinya adalah ujian gitu ya.
ketika kemudian ujian itu kita maknai dengan baik, kita akan merasakan semua ujian itu tujuannya baik. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ada orang sering nanya sama saya, Bib, saya ini kan udah sholat, udah berusaha zikir, udah berusaha salawat, tapi kok Allah berikan terus menerus ujian kepada saya? Ya Allah, itu pertanyaan salah. Ibu-ibu sekalian, jangankan kita menjadi orang Islam, sekedar jadi manusia saja itu sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kesulitan. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah betul-betul sudah menciptakan seluruh manusia itu berada di dalam kesulitan. Itu sekadar jadi manusia gitu, belum beriman. Kalau beriman gimana, Beb? Kalau beriman lebih tinggi lagi. Alif Lam Mim ahasiban nasa ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nas, apa manusia itu mengira ayutraku, dibiarkan begitu saja, ay yaqulu amanna, sekedar mereka menyatakan kami sudah beriman. Jadi kalau kita sudah beriman, itu cobaannya bukan makin sedikit ya Bu, ya, wahum la yuftanun, padahal belum diberikan ujian kata Allah, ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh sudah kami uji umat sebelum mereka dulu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, sampai Allah benar-benar tahu yang imannya benar. Wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa yang imannya enggak benar, artinya munafik. Kalau kita dikasih ujian terus kita malah marah sama Allah, itu bukan orang yang imannya benar. Ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa ya Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kalau kita meningkat imannya, bukan hanya sekadar yaqulu amanna, ya, lebih tinggi imannya, maka cobaannya lebih berat lagi. Kata Allah, afahasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian itu mengira dengan mudah bisa masuk surga? Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang cobaan seperti yang pernah diberikan kepada umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa, dikasih cobaan sama Allah. Wadra, ya, penyakit, segala macam keburukan. Wazulzilu, dikasih goncangan yang dahsyat dalam hidup mereka. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sampai Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, kapan ini datang pertolongan dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan kita nanya, kok kenapa Allah kasih cobaan, itu berarti Allah sayang sama kita. Karena semua cobaan tujuannya apa? Pertama adalah menghapus dosa kita, Bu. Ya Allah, kalau nggak dikasih cobaan itu mungkin kita nggak bisa masuk surga, ya, karena banyaknya dosa kita, ya. Lalu yang kedua, kata para ulama, yang namanya cobaan itu mengangkat derajat, ya, sampai beberapa derajat. Dikatakan yang namanya sabar itu setengah dari agama, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita dikasih cobaan berat, sabar, itu berarti sudah lulus setengah dari agama kita. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita diberikan ujian, misalnya tadi kemarau, Fir'aun juga diberikan begitu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf, bahkan sampai dikatakan sab'an, ya, 7 tahun lamanya diberikan kemarau, ya. Kata Nabi Yusuf, bakal datang nanti 7 tahun yang sulit, tidak kamu bisa menanam tanaman. Tapi setelah itu baru 7 tahun yang subur. Akhirnya mereka kemudian menanam, akhirnya bisa melewati itu. Artinya apa? Cobaan itu dari sejak zaman dulu ada. Bahkan ibu-ibu sekalian, hadirat muslimat dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nenek moyang kita atau kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu turun ke dunia karena tidak mampu untuk diberikan cobaan sama Allah. Cobaannya apa? Masih ingat? Nabi Adam diberi cobaan, jangan wala taqrab
hadhihi syajarah, jangan kamu deketin pohon ini, apalagi makan. Nggak bisa. Akhirnya kemudian makan, lalu sama Allah diturunkan semua kita ke dunia. Nah, hadirat al-muslimat dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Allah berikan cobaan, baik itu dengan tadi misalnya musim kemarau yang panjang, baik itu dengan banjir, baik itu dengan yang lain-lain, jangan kemudian mohon maaf, tangan kita nunjuk berarti itu daerah situ orangnya banyak maksiat. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali, ya. Tsunami itu turun di Aceh, padahal orang Aceh bukan orang ahli maksiat, ya Bu. Mana banyak maksiatnya orang Aceh sama orang Jakarta. Tapi kenapa tsunami-nya di Aceh? Jangan kita nunjuk ini berarti orang ahli maksiat situ, enggak. Karena ada yang namanya cobaan itu justru untuk ngangkat derajat mereka. Yang meninggal kena air, matinya apa? Syahid, berarti Allah ngangkat derajat mereka. Nah, jadi kalau kita diberikan cobaan sama Allah, ibu-ibu sekalian, hadirat muslimat dan kaum muslimin yang menonton, jangan kemudian kita marah sama Allah, tapi kita alhamdulillah, ya Allah berikan saya kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, saya akan bersabar dengan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya singkat sekali ini. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, satu pertanyaan dan langsung dijawab. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nihaya dari Majlis Taklim Al Mukarramah mau menanyakan Habib, apakah setiap musibah atau bencana yang terjadi di dunia bahkan di kehidupan kita itu tandanya bahwa Allah itu murka? Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, tadi saya berikan contoh yang namanya cobaan, teguran atau azab itu ada substansinya sama, malapetaka, bencana, tapi dampaknya dan objeknya beda-beda. Ya, kalau bagi orang yang takwa itu bukan azab, bukan, ya, bukan apa kemarahan Allah, bukan. Itu berarti meningkatkan derajat. Nabi Ayub itu soleh nggak Bu? Soleh, tapi dikasih penyakit, penyakitnya berat bertahun-tahun. Apa berarti dia nggak soleh? Tidak. Berarti itu ngangkat derajat. Apa namanya Nabi Ibrahim? Soleh nggak Bu? Dibakar. Berarti menunjukkan beliau orang soleh, tapi dikasih cobaan sama Allah. Yang kedua adalah teguran. Teguran itu orang muslim, muslimah, tapi banyak dosa, ditegur. Jewer, ya Bu, tahu di jewer. Kalau kita masih kecil jewer telinga. Jangan begitu kata Allah. Oh ya, astagfirullahaladzim. Saya sadar ya Allah, saya sudah terlalu banyak dosa. Saya akan kembali. Itu teguran. Orang Islam, tapi dia banyak dosa. Ditegur supaya kembali. Yang ketiga bentuknya adalah adab. Jadi satu paket itu bisa 3 sasaran. Ya, adab itu bagi orang yang memang musuh Allah. Udah nggak peduli sama Allah, udah marah sama Allah, sudah kemudian tidak beriman kepada Allah, lalu sama Allah, nih persekot kamu di dunia sebelum nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang golongan berapa Bu? Kalau enggak yang ke-1 minimal ke-2 ya Bu ya. Jangan sampai yang ke-3. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Ibu terjawab ya Bu, terjawab ya Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Nabdil tadi benar-benar bisa menambah wawasan kita ya tentang menyikapi sebuah bencana atau musibah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Kita ngaji lagi di Cahaya Hati Indonesia.